بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan akhwat sekalian, selalu kita mengulang-ulang kalimat hamdalah ini sebagai bentuk pengakuan akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, dan juga syukur kita bahwa Allah selalu memberikan kita nikmatnya padahal kita masih saja berada dalam keadaan lalai, bahkan mungkin melakukan kesalahan-kesalahan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatnya yang sangat banyak kepada kita sekalian. Ikhwan dan akhwat sekalian, ada satu hadis yang berkenaan dengan nikmat Allah yang sering kita dengar, bahwa nikmat Allah yang besar setelah nikmat Islam dan iman adalah nikmat kesehatan. Izinkan kami menyampaikan satu balik komentar dari seorang ulama yang ditengarai beliau adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ketika berkomentar tentang hadis Nabi, dua nikmat yang manusia sering melalaikannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Beliau mengatakan, innal insana idza kana fi sihhatin kanat umniyatuhum kulluha ad-dunya. Manusia itu, kita semua, kalau tidak semua maka pada umumnya, kalau manusia berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, maka semua cita-citanya adalah ingin menikmati semua kebaikan, ingin merasakan kenikmatan yang dilihatnya, bahkan yang baru didengarnya. Sebaliknya, wa in kanu fi maradin ma kanat umniyatuhum illa wahidah. Tapi kalau kita sudah berada dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, maka tidak ada permintaan kita, harapan kita kepada Allah kecuali satu, yaitu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan sekalian, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, perlu kita mengingatkan diri kita bahwa nikmat Allah sangat banyak kepada kita sekalian, dan dengannya kita perlu banyak-banyak mensyukuri. Semoga Allah menambah nikmat-nikmat tersebut. Apalagi alhamdulillah sekarang kita berada di tahun baru Islam, ya, di bulan Muharram yang penuh dengan kemuliaan. Salah satu kemuliaannya bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya,
wa afdalus siyam ba'da siyami syahr Ramadan siyamu syahril Muharram. Puasa yang paling afdal, yang paling mulia setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram. Saudara sekalian, izinkan saya 1 menit atau 2 menit menyampaikan satu penjelasan dari seorang syekh, Abdul Aziz At-Tarifi. Perkataannya, takliknya terhadap bulan Muharram. Beliau mengatakan salah satu hikmah tahun baru Islam itu dimulai dari hijrah, bukan dari hari kelahiran Nabi, untuk menunjukkan bahwa agama kita ini adalah agama yang memotivasi kita untuk selalu melakukan perubahan. Ya. Salah satu sebabnya juga, dan ini sebenarnya dicetuskan oleh Umar bin Khattab. Kita belajar sejarah sedikit. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah mendapatkan surat dari seorang sahabatnya, kalau saya tidak salah Abu Sa'id Al-Khudri, mengatakan, ataitana bikutubin bila kamu kata, wahai sang khalifah, engkau sering mengirim surat kepada kami itu tanpa tanggal, tidak ada tanggalnya. Ya. Datang begitu saja. Bahkan kita tahu Umar bukan saja suratnya tanpa tanggal, biasa tanpa kata-kata, tidak ada kalimatnya, cuma garis saja. Garis, pernah tahu kan? Pernah kisah yang sangat masyhur Mesir, ketemu sang khalifah, akhirnya ketemu. Umar tanya, kau kenapa begini, akhirnya minta ambilkan tulang, terus dikasih garis saja, itu isi surat, garis pakai pedang, pulang. Ini suratnya, khalifah presiden, kalau Allah, masa kita capek-capek dari Mesir minta surat supaya kau mengeluarkan surat edaran, masa cuma dikasih tulang, digaris. Kata sang gubernur, kalau saya tidak salah namanya Amr ibn al-As, dia bilang, kau kayak deh, pajam-majam kau bilang, masa? Nah, kenapa memang? Nah, tidak ada kata-katanya itu, garis saja. Justru garis ini yang berbahaya. Nah, ya, kalau kau tidak bisa berlaku lurus, ya, saya akan luruskan kau dengan pedang. Nah, alhasil difikirkanlah bagaimana supaya ada tanggalnya dan segala macam, dan ini memberikan pelajaran bahwa orang pertama yang mengajarkan kita dalam urusan surat menyurat pakai tanggal dan nomor surat adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Intinya dijadikanlah, setelah ditimbang-timbang, dijadikanlah hijrah Nabi sebagai awal penanggalan tahun baru Islam. Dan itu memberikan pelajaran bahwa agama kita ini adalah agama yang selalu mengajarkan atau memotivasi pergerakan dan perubahan. Seperti layaknya pepatah tentang air, ada orang Arab bilang, taharraku fa inna fil harakati barakah, bergeraklah karena di dalam pergerakan itu ada keberkahan. Ya, layaknya air, kalau air itu bergerak maka dia akan jernih, kalau dia mengendap maka dia akan keruh. Baik, itu sebagai mukaddimah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat sekalian, rahimakumullah, kita lanjutkan
Masih di bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Barang siapa yang mengaplikasikan, mengejawantahkan nilai-nilai tauhid, maka dia akan masuk ke dalam surga, ya, tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Syekh Ali Syekh menyebutkan, Saleh Ali Syekh, mantan Menteri Agama Saudi Arabia, menyebutkan bahwa ada 3 hal cara mengejawantahkan nilai tauhid. Yang pertama adalah tarku asyirki bi anwa'ihi, meninggalkan semua kesyirikan dengan semua bentuknya, yang besar, yang kecil, dan yang tersembunyi. Yang kedua, makna mengejawantahkan tauhid adalah meninggalkan bid'ah dan seluruh macam jenisnya. Yang ketiga adalah meninggalkan maksiat dan seluruh macam jenis dan bentuknya. Baik, setelah ayatnya, pekan lalu kita sudah membaca sebagiannya. Tidak apa-apa, kita ulang lagi dari awal. An Husain bin Abdurrahman qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawkab. Dari Husain bin Abdurrahman, dia mengatakan, suatu saat saya berada atau bersama Sa'id bin Jubair. Thumma faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-barihah. Siapa di antara kalian yang lihat ada bintang jatuh semalam? Ya, meteor begitu. Fakultu ana. Husain mengatakan, saya lihat ada meteor atau bintang jatuh semalam. Thumma qultu, lalu saya menyambung, ama inni lam akun fi salatin walakinni ludiktu. Saya lihat ada bintang jatuh tadi malam, atau meteor maksudnya, karena tadi malam saya tidak sholat. Kalimat ini dijelaskan oleh para ulama untuk memberikan pesan dan kesan bahwa Husain itu melihat bintang jatuh karena dia tidak sholat. Maksudnya jangan sampai orang-orang menyangka bahwa tidak ada yang lihat bintang jatuh semalam karena orang pada sholat. Jadi menghilangkan unsur riya. Lalu dia sambung, walakinni ludiktu, tapi saya tidak sholat itu karena semalam saya disengat kalajengking. Itu kata para ulama, salah satunya Syekh Shalih Al-Utsaimin, memberikan petunjuk lain. Kalimat pertama, saya melihat karena saya sholat, untuk memberikan pesan bahwa supaya orang tidak menyangka bahwa ini tidak ada yang lihat karena Masya Allah pada sholat semuanya. Lalu dia sambung, saya semalam tersengat, supaya memberikan pesan juga, saya itu ya tidak mau dipuji, ya, melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu bukan karena ya ingin dipuji, atau begini yang sederhananya, ini masalah riya, dan kita tahu riya adalah bagian dari syirik. Kita dengarkan perkataan Fudail bin Iyad supaya agak lebih jelas. Fudail bin Iyad mengatakan, man amila amalan li ajlin nasi fahuwa syirkun. Barang siapa yang melakukan kebaikan, amalan soleh, karena ingin dipuji oleh manusia, maka itulah syirik. Nah, selama ini kan kita menyangka bahwa definisinya riya. Jadi riya itu melakukan sesuatu karena ingin dipuji. Nah, Fudail bin Iyad rahimahullah memberikan definisi yang lebih rinci. Barang siapa yang melakukan satu amalan baik, amalan soleh, karena mengharapkan pujian, itu syirik, bukan riya, lebih besar, itu syirik. Itulah syirik. Wa man taraka amalan khaufan minan nas, barang siapa yang meninggalkan sebuah amalan baik, amalan soleh, karena takut dipuji, itu dia, itulah riya.
Jadi memang betul-betul ikhlas itu maju kena mundur kena, susah. Ya, jadi tidak ada ceritanya orang ikhlas itu satu kali pengajian, tidak ada. Ya. Ulama kita mengatakan man ra'a annahu qad akhlasa fa inna ikhlasahu yahtaju ila ikhlas. Barang siapa yang menyangka dirinya sudah ikhlas, kayaknya ini perbuatan saya yang paling ikhlas, maka ikhlasmu itu membutuhkan keikhlasan. Jadi ikhlas itu tidak semudah yang kita bayangkan. Melakukan amalan baik karena ingin dipuji syirik. Kenapa? Karena Anda ingin dari Allah, ingin juga dari manusia. Kalau ini jelas, mudah dipahami. Tapi meninggalkan sebuah kebaikan karena takut dipuji, itulah yang riya. Nah, bagaimana itu? Pernah kita kasih contoh, ada orang yang tidak mau dipanggil Pak Haji. Ya Haji, ya Pong Haji, dia marah. Ya, jangan. Saya tidak seperti Muhyiddin itu dalam sinetron tukang bubur naik haji. Itu Muhyiddin itu marah itu kalau orang lain dipanggil haji. Ya. Kalimat ini berbahaya. Jangan panggil saya Pak Haji, saya tidak suka. Ternyata diselidiki, ditanya, bocor. Kenapa kita tidak mau dipanggil Pong Haji? Nah, kita haji itu saja. Tidak pernah haji tapi mau sekali dipanggil haji. Kenapa kita tidak mau? Itu misalnya. Itu orang baru 1 kali naik haji mau dipanggil haji. Saya itu tidak mau, padahal saya sudah 7 kali naik haji. Itu dia masalahnya. Jadi ini yang dimaksud perbuat Husain menceritakan bahwa saya tadi malam lihat karena saya sholat. Kenapa saya tidak sholat? Karena saya disengat kalajengking. Ini. Kemudian beliau mengatakan walakinni ludiktu qala, maksudnya Sa'id bin Jubair, fama sana'ta, apa yang kau lakukan ketika kau tersengat kalajengking? Beliau mengatakan qultu irtaqaitu, saya meruqyah diri saya. Dan bisa dipastikan ruqyahnya satu surah saja, Al-Fatihah. Ya. Itu karena dia tingkatannya tinggi. Kalau Ustaz Irwan disuruh meruqyah sudah hampir habis Quran 30 juz, udah keluar jinnya. Ya. Irtaqaitu, saya meruqyah. Qala fama hamalakum ala dalik. Sa'id bin Jubair mengatakan, apa dalilmu? Apa dasar argumenmu sampai kau begitu disengat kau malah meruqyah? Ya, kita kan kalau kena disengat kalanya kayak begitu atau kena bisa ular, sudah menangis tuh, dia langsung meruqyah. Nah, apa jawaban beliau? Qultu haditsun haddatsanahu Asy-Sya'bi, sebuah hadis yang diceritakan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum, berkatalah Sa'id bin Jubair, apa memangnya hadisnya? Qultu haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb, diceritakan kepada kami dari Buraidah ibn al-Husayb bahwa dia berkata la ruqyata illa min ainin aw humatin. Jadi humah, tidak ada ruqyah kecuali pada penyakit ain dan humah, yaitu sengatan hewan berbisa. Jadi bukan cuma kalajengking. Maksudnya la ruqyah, tidak ada ruqyah, maksudnya penyakit ain, kena ain dan kena sengatan hewan berbisa, itu kalau di ruqyah, efeknya ruqyah itu sangat cepat menyembuhkan. Nah, dari sini menimbulkan pertanyaan, apa efeknya? Jawabannya adalah dia cepat sembuh. Bahkan cukup dengan Al-Fatihah dia akan sembuh. Seperti kasus yang lain yang sering kita dengar tentang Sa'id Al-Khudri dan beberapa sahabat yang lain melewati sebuah kampung yang kemudian minta dilayani, tidak dilayani, yang akhirnya setelah beberapa ratus meter kira-kira ya menjauh, ternyata kepala suku kena sengatan kalajengking. Lalu dia bilang kepada anggotanya, kejar orang itu
karena saya melihat wajah mereka adalah wajah orang-orang yang baik, mintalah dari mereka untuk meruqyah saya. Lalu singkat cerita, Abu Sa'id meruqyahnya, ya, yang dalam kisah itu dia memberikan syarat, saya mau ruqyah kok tapi kasih ke kambing, tapi kasih saya kambing. Lalu diruqyah dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah, sembuh, langsung sembuh. Begitu sembuh, dibacakan Al-Fatihah, sang kepala suku menepati janjinya kasih dia kambing. Tapi dia langsung menolak. Sahabat itu, tunggu dulu, saya lapor dulu kepada Nabi. Nabi bilang, aktini sahman, boleh ambil, dan kalau bisa kasih juga saya sedikit dari kambing itu. Nah, dari situ memberikan pelajaran bahwa meruqyah itu adalah perbuatan yang bermanfaat, ya, dan boleh minta upah. Tapi ternyata itu jadi persoalan. Ternyata ulama mengatakan bukan upah, harus dibedakan antara ujrah dengan ju'lah. Itu bukan upah. Kenapa? Datang hadis yang lain menyebutkan bahwa upah dari ruqyah itu khabith, menjijikkan. Dia menjijikkan. Jadi nanti pelajarannya adalah kepada ikhwah-ikhwah yang meruqyah, jangan pasang tarif, karena ada yang meruqyah pasang tarif. Begitu juga dengan bekam, samanul hijama khabith. Jadi minta tolong ya pada ikhwah yang buka klinik, jangan pasang tarif kalau bekam, dan itu mencederai dakwah. Dan sudah banyak yang mundur dari jalan kebaikan ini gara-gara pergi membekam. Satu titik waktu tahun awal 2000 itu ada orang kaget, Pak, tetangga saya. Dia tidak pernah masuk masjid. Begitu masuk masjid, dia mengadu sama saya, curhat, gini, saya punya penyakit gini. Saya bilang, bagus itu dibekam, Pak, diruqyah sekaligus dibekam. Kita Ustaz, enggak saya. Bagi di ini. Akhirnya pergi sebuah klinik, ya. Awal 2000, uang 50.000 itu besar. Ya. Dibekam 10 titik, 1 titik 50.000, 500.000. Kaget dia, lah, ngapa nih selang akan nih. Jadi ini tidak apa-apa ya. Jadi kalau bisa jangan pasang tarif. Boleh dapatkan imbalan, tapi jangan pasang tarif. Kita kembali. La ruqya illa min ainin aw humatin. Tidak ada penyakit yang lebih cepat efeknya di ruqyah kecuali penyakit ain atau sengatan hewan berbisa. Kalimat ini pula mengajarkan kita hal lain. Ya. Tapi kenapa itu Ustaz, ada orang kena hewan berbisa di ruqyah tidak ada efeknya? Tidak ada efeknya. Nah, jawabannya adalah seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Ruqyah itu kalau dibuatkan permisalannya seperti busur panah dan anak panah. Sedangkan yang meruqyah itu dimisalkan seperti pemanahnya. Sekalipun busurnya bagus, anak panahnya bagus, tapi yang menarik anak panah itu tidak ahli, tidak kuat, maka lontarannya juga tidak tepat. Nah, untuk lebih jelasnya, jawaban seperti ini mirip ketika ya hadis berikut ini dipertanyakan. Coba kita dengar tentang habbatus sauda. Rasulullah mengatakan, habbatus sauda dawaun likulli da. Habbatus sauda adalah obat segala penyakit kecuali penyakit tua. Ya. Gimana Ustaz? Itu ada orang minum habbatus sauda udah sembuh padahal dibilang dia obat segala penyakit? Jawaban yang pertama mirip dengan jawaban tentang anak panah tadi. Kemungkinan besar yang pertama itu. Yang kedua adalah dosisnya.
ya, penggunaan habbatus sauda, ya, dosisnya tidak tepat, ya, harus ada aturannya. Ternyata disebutkan dalam hadis itu, dosen kami dulu di Madinah mengatakan menggunakan habbatus sauda itu sedikit saja Pak, sedikit. Jadi seperti ditaruh tangan di biji habbatus sauda itu terus dimakan. Tapi banyak saudara-saudara kita itu habbatus saudanya berlebihan sampai 3 kapsul satu kali dan diminum 3 kali sehari semalam. Nah, itu kelebihan. Tetapi di lain sisi, ya, tekanan hadis itu benar bahwa dia adalah obat segala penyakit. Satu syarat yang penting, yakin. Jadi saya pernah ada ini kasus Pak, sering saya ceritakan kepada teman-teman. Ada kawan saya masih sehat sekarang, alhamdulillah, masya Allah. Itu lama tidak punya anak, sampai anak saya yang pertama itu loh, ya, sering digendong-gendong. Dia bilang, gue gendong-gendong anak tak Ustaz, mudah-mudahan jadi pancingan ceritanya. Salah satu upaya yang lain, dia minum habbatus sauda, dan itu dia beli tas 1 kilo, dia sangrai lalu dia minum. Alhamdulillah betul jadi. Maka ketika ada orang yang menggunakan habbatus sauda, sudah lengkap syarat-syaratnya, dia yakin sesuai dengan dosis, lalu tidak kunjung sembuh, maka dia harus kembali kepada satu hal, bahwa semuanya berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang perlu diyakini. Kita sambung hadisnya. Qala, yaitu Sa'id bin Jubair, kada ahsana man intaha ila ma sami. Sungguh telah berbuat baiklah orang-orang yang berhenti pada batas apa yang didengarkannya. Maksudnya, ciri muslim yang baik adalah orang yang melakukan sebuah perbuatan itu selalu ada dasar argumennya dan tidak melewati batas. Jadi harusnya seorang muslim bersifat dan bersikap sami'na wa ta'na. Kalau sudah begitu dalilnya, ya begitu saja, jangan ditambah-tambahi. Jadi begini, kita pakai gaya bahasa lain. Jadi beragama itu Bapak Ibu jamaah sekalian seperti orang yang membaca satu pengumuman. Jangan ditafsirkan macam-macam seenak perut kita, tidak boleh. Kalau misalnya ada pengumuman menerima lowongan kerja, syarat pendaftaran, lowongan kerja, syarat pendaftaran: 1, laki-laki; 2, umur maksimal 40 tahun, kemudian punya motor pribadi. Sudah cukup. Bawa foto, yang keempat, bawa foto 3x4 3 lembar. Maka itu sudah paten, jangan dirubah-rubah. Lowongan kerja laki-laki, padahal dia perempuan. Dia bilang ini kayaknya bisa maksudnya ini tidak mesti laki-laki tulen, yang penting bisa lebih kuat daripada laki-laki, ini bisa. Tidak boleh mentakwil, tidak boleh mentakwil. Begitulah orang beragama. Umur maksimal 40 tahun. Nah, saya kan baru 40 tahun lewat 3 bulan. Tidak boleh. Kalau lewat, tidak boleh. Ya, punya kendaraan pribadi. Jelas-jelas di situ punya kendaraan pribadi. Nah, bilang yang penting kan kendaraan. Biar pinjam, yang penting kendaraan pribadi. Tidak yang penting punya kendaraan. Bukan begitu maksudnya. Jadi beragama itu jangan ditambah-tambah. Kalau sudah begitu aturannya, begitu saja. Sampai datang dalil bahwa ada hal-hal darurat. Jadi seperti itulah maksud dari perkataan Sa'id bin Jubair, kada ahsana man intaha ila masami. Walakin haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Tapi saya mendapatkan riwayat dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah umat yang di situ ada Nabi bersamanya pengikutnya beberapa orang. Ada Nabi pengikutnya cuma 1-2 orang. Ada Nabi sampai tidak ada pengikutnya seorang pun. Nah,
kita sudah jelaskan pekan lalu. Idrufi'a li sawadun azimun. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku jumlah orang yang sangat banyak. Sawad itu hitam, maksudnya kepala, jumlah yang banyak. Fadhanantu annahum ummati. Saya menyangka umat yang banyak itu, jumlah orang yang banyak itu, itulah umatku, karena jumlahnya sangat banyak. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Kalau ini Musa dan kaumnya, banyak sekali kaumnya. Jadi umatnya Nabi Musa itu banyak sekali. Setelah begitu diam sebentar, fa nadartu fa idza sawadun azimun. Lalu saya melihat, ya, atau diperlihatkan kepadaku lagi jumlah orang yang lebih banyak. Lalu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatukum, inilah umatmu. Jadi umat Nabi SAW itu lebih banyak. Sambungannya adalah wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Di antara umatmu yang banyak ini, kita bisa hitung kira-kira sudah berapa miliar orang, sudah triliunan kapan nih? 1500 tahun yang lalu sampai hari ini, ya, dan nanti sampai hari kiamat, ya. Di antara semua umatmu itu ada nanti 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya. Maksud tanpa hisab tidak ditanya-tanyai, ya. Kenapa tanpa adab lanjutannya? Karena Rasulullah mengatakan man su'ila faqad udzibah. Siapa nanti yang ditanya-tanya di hari kiamat, itu sudah masuk bagian dari adab. Nah, pasti kita ditanya-tanya, itulah bagian dari adab, ya. Makanya sekali lagi selalu ingin saya mengingatkan diri saya dan kita sekalian, kalau cari teman jangan terlalu banyak, ya, kenalannya jangan terlalu banyak, kecuali kenalan yang baik-baik. 70.000 nanti di antara umat Nabi SAW ada yang masuk surga tanpa tes, ya, begitulah kira-kira bahasa sederhananya, 70.000. Nah, tapi alhamdulillah ada berita gembiranya. Imam Ahmad mendatangkan riwayat bahwa alhamdulillah 70.000 itu bukan dari keseluruhan umat Nabi. Sedikit kalau 70.000 dari seluruh umat Nabi, dari Nabi Muhammad beliau diutus sampai hari kiamat. Ternyata ada riwayat bahwa 70.000 itu setiap 100 tahun. Jadi setiap 100 tahun disaring ada 70.000 nanti dari umat Nabi itu masuk surga tanpa tes, ya, bebas tes masuk surga. Ya, siapakah mereka itu nanti kita akan lihat, siapa ciri-cirinya. Cuma saya menerka-nerka, kayaknya orang Sulawesi sama orang Jawa ya susah masuk surga ini, bebas tes Pak. Kita lihat apa buktinya nanti. Iya. Ada 70.000 orang di antara umat Nabi yang masuk surga bebas tes. Ya, sekali lagi insyaallah banyak, tetap banyak, karena setiap 100 tahun. Yang persoalannya adalah apakah 100 tahun itu kita masuk di dalamnya? Nampaknya sekali lagi kita akan lihat orang Sulawesi dengan orang Jawa susah. Tsumma nahadha fadakhala manzilah. Selesai Nabi bilang begitu, beliau masuk ke dalam rumah. Nah, inilah gaya memberikan pendidikan. Jadi harus membuat orang penasaran, harus bikin penasaran. Dosen saya dulu bilang, salah satu bentuk atau model dosen yang berhasil dalam pengajaran adalah selalu bikin penasaran, selalu harus mendatangkan pertanyaan. Masalah itu. Ya. Nabi masuk rumah, habis itu ternyata para sahabat berdiskusi, saling nanya-nanya, siapa itu di? Fakhadan nasu fi ulaika. Qala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah. Jangan-jangan yang masuk surga tanpa tes itu yang sering bersama dengan Nabi, para sahabatnya, dan ini menunjukkan kemuliaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Nabi melarang kita melaknat para sahabat. Rasulullah mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kau mencaci maki sahabatku. Seandainya kalian menginfakkan
satu gunung ya emas, maka itu belum bisa menyamai sedekahnya sahabatku dengan setengah korma. Setengah korma yang diinfakkan oleh sahabat itu jauh lebih besar pahalanya daripada satu gunung emas yang kalian sumbangkan. Mencaci maki sahabat. Dan di bulan ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi di Sulawesi Selatan, di 10 Muharram nanti ya, itu melaknat para sahabat, yaitu kaum Syiah alaihi ma yastahiqun ya, mereka melaknat sahabat. Bapak tahu gitu kalau mereka sholat bangkit dari ruku, apa yang mereka lakukan? Kalau bangkit dari ruku diangkat tangannya ya, tahu apa yang dibilang? Ya Allah, laknatlah Abu Bakar, laknatlah Umar, laknatlah Utsman. Saking kurang ajar. Dan sekarang bisa kita akses banyak. Kalau salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia pukul-pukul pahanya. Kita tahu gitu apa dia bilang? Khanal amin, khanal amin, khanal amin. Sungguh telah berkhianatlah Jibril. Harusnya wahyu kepada Ali, tapi dibawa ke Muhammad. Kurang ajar tidak Pak? Ya. Bapak bisa nonton. Sekarang sudah ada terjemahannya. Ya. Ada satu Yasir namanya. Yasir Al-Habib di situ namanya. Padahal anak saya juga namanya Yasir. Dia bilang, kalau kalian mau diijabah doa-doanya, maka mukaddimah doa kalian harus dimulai dengan melaknat Aisyah. Dan nanti Imam Mahdi datang untuk membunuh ya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ahlus Sunnah. Nah, ini mereka. Ya. Kita lanjut sedikit. Fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah. Jangan-jangan yang masuk surga bebas tes itu sahabat Nabi. Kalau ba'duhum, yang lain bilang begini. Fala'allahum alladzina wulidu fil Islam. Humul ladina yastarqun. 70.000 orang itu yang insyaallah setiap 100 tahun mereka orang-orang yang tidak suka minta diruqyah. Jadi bukan orang yang minta diruqyah. Minta ruqyah boleh, minta diruqyah. Dan Rasulullah tidak bilang mereka yang meruqyah. Bukan, karena meruqyah itu meruqyah perbuatan baik. Tapi minta diruqyah boleh, tetapi jangan terlalu sering. Apa masalahnya kalau terlalu sering minta diruqyah? Itu akan menghilangkan ketawakkalan seorang hamba kepada Allah. Tawakalnya berpindah kepada manusia, dan sering kita dapatkan contohnya dari para asatidzah kita bahwa pendekatannya seperti orang yang setiap sakit kepala bodrex. Ini bukan mencela jenis obat, tapi kita kasih contoh saja. Sakit kepala bodrex, sedikit-sedikit bodrex. Kita tahu risikonya. Dokter-dokter sudah bilang kalau orang kena ketergantungan kepada satu jenis obat, maka obatnya itu bukan jadi penyembuh, ya, dia justru akan menjadi racun. Begitulah dengan selalu minta diruqyah. Itulah sebabnya sekali lagi bicara tentang ruqyah, minta tolong ustadz-ustadz yang selalu meruqyah, kalau suatu saat orang datang minta diruqyah, suruh pulang. Jangan buka klinik di rumah, nanti nabilangi ke orang sandro, dukun juga itu. Itu resikonya. Sekali-sekali lakukan seperti yang dicontohkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah didatangi seorang ibu bawa anaknya, ya. Dia bilang, tolong dulu imam, bukan Pak Imam ya, Imam Ahmad, tolonglah ruqyah anak saya, doakan anak saya supaya sembuh. Imam Ahmad mengatakan, pulanglah.
kau tidak membutuhkan doa saya. Kau kalau berdoa sendiri, insya Allah cepat, bahkan lebih cepat sembuh. Dia bilang, betul Ki? Betul Kak, pulang. Maka ibu itu, ya, saking percayanya kepada Imam Ahmad bahwa dia tidak membutuhkan doanya Imam Ahmad. Doanya sendiri lebih kuat, lebih ampuh. Dia pulang ke rumahnya, dia mengangkat tangannya ke langit, berdoa untuk kesembuhan anaknya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, anaknya sembuh. Anaknya sembuh. Apa dia bilang? Alhamdulillah. Betul. Baik. Tidak ada ya apa-apanya itu doanya Imam Ahmad. Saya juga ternyata boleh. Bisa juga. Dia tidak tahu kalau Imam Ahmad pulang ke rumahnya mendoakan anak orang itu. Nah, itu caranya supaya melatih orang meruqyah dirinya sendiri. Jangan sampai dia tergantung untuk datang terus. Kecapek juga itu. Itu juga sering saya bilang sama anak-anak saya, jangan berusaha jadi orang terkenal. Bahaya itu jadi orang terkenal. No kira orang terkenal tidak capek lah. Saya saja cuma terkenal di Sero. Saya punya kerajaan sendiri Pak, Swiss, sekitar wilayah Sero, Sungguh Minasa. Saya capek Pak, biasa baru pulang dari kantor jam 2, istirahat sebentar makan, baru terlelap sedikit, orang sudah ketuk rumah. Ustaz, Assalamualaikum. Baru dede, Assalamualaikum. Ustaz, ada jadi di dalam Ustaz. Assalamualaikum. Tahu kamu, ya kenapa Ki? Ustaz, potongan dulu ayamku. Ayam gila lagi. Itu susana kalau terkenal sedikit-sedikit sama kita. Dilatihlah umat ini untuk lebih kuat tawakalnya pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? 3 menit lagi. Cukup begini insyaallah. Wala yaktawun, dan tidak berobat dengan besi panas. Ya. Maksudnya bukan tidak boleh. Sebaiknya jangan terlalu sering menggunakan pengobatan dengan menggunakan besi panas. Jadi karena ada yang tidak disukai oleh Nabi di situ. Karena itu besi dipanaskan terus dipasang, dia kayak jenis tok-tok dipasang. Itu jenis pengobatan dari dulu orang lakukan, orang Arab, dan dikembangkan di Cina. Ya, masih lebih bagus pengobatan dengan bambu. Jadi di bambu dipukul bagian punggungnya. Dan sudah ditemukan di Amerika pengobatan orang yang kecanduan narkoba dan minuman keras itu dicambuk Pak. Dicambuk pakai bambu khusus yang ada di Cina. Atau bambu apa dibilang itu dipakai pukul, itu insya Allah orang bisa hilang dari kecanduannya. Itu diambil dari hadis Nabi, hukuman peminum khamar itu dicambuk. Dan ternyata pakai bambu khusus di Cina itu didapatkan. Ini dia jawabannya. Wala yatatayyarun, dan tidak suka tatayyur. Jadi 3 syarat atau 4 syarat khusus kalau mau kita masuk surga bebas tes. Tidak suka minta diruqyah, tidak berobat dengan menggunakan besi panas, tidak yatatayyarun, dan selalu bertawakal kepada Allah. Yatatayyarun maksudnya, kalau bahasa sederhananya yang saya pahami, tidak suka pamali-pamali. Itulah tadi. Tahu pamali tuh? Sedikit-sedikit. Pamali itu tidak boleh. Bahkan saya Pak sering cerita, mungkin pernah saya ceritakan di sini. Saya waktu masih kecil, dan ini kayaknya jadi bumerang untuk saya ini, susah masuk surga di bawah station. Saya waktu masih kecil itu Pak, dan bapak yang sudah 40 ke atas umurnya, saya besar di Latimojong. Itu kami kalau sudah jam 9, itu kan sudah sunyi sekali jam 9. Kita tinggal tunggu dunia dalam berita. Kalau sudah ada dalam berita itu tengah malam sekali. Kecuali malam minggu ada Aneka Ria Safari. Itu kalau kita iya buat ya, Aneka Ria Safari itu. Makanya dulu kami itu kalau terlambat masuk sekolah, lalu ditanya kenapa terlambat, nonton dunia dalam berita tadi malam, itu dikasih lolos itu. Kita duduk-duduk biasa sama keluarga di ruang tamu itu Pak, begini-begini, pakai sarung, ya, pakai sarung. Tiba-tiba ada sesuatu yang kita obrolkan, berselang dari obrolan kita itu dijedah oleh cicak. Apa yang dilakukan orang tua kita, dan saya juga begitu dulu Pak, masih kecil. Begitu cicak, kita begini juga. Ternyata itu maksudnya, betul kita cicak kah? Betul. Disitulah satu sebab. Itu bagian dari pamali yang nampaknya orang Sulawesi sering lakukan,
Ya mudah-mudahan Sulawesinya bukan Sulawesi antum. Saya sudah pernah lakukan. Karena saya, keluarga saya ya biasa Pak. Kita orang Mandar ya banyak begitunya. Ya. Jadi tidak suka pamali-pamali, sedikit-sedikit. Pamali itu begini dan begitu. Nah, jadi ini yang perlu kita jaga. Mudah-mudahan generasi muda kita. Jadi apa ini maksudnya Pak? Jangan kita terlalu berharap kita surga bebas tes. Yang penting tidak lewat neraka lah ya. Ya, ini bukan mengecilkan semangat, tetapi paling minimal untuk sebenarnya tujuannya adalah bagaimana supaya kita lebih yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis yang disampaikan Nabi kepada kita untuk kita pelajari dengan baik, kita pahami dengan sebaik-baiknya dan kita kejawantahkan. Mudah-mudahan bab yang dibuat oleh Syekh ini bisa kita laksanakan dan mudah-mudahan kita masuk dalam janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man haqqaqa tauhid dakhala jannah bighairi hisabin wala adab. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا.